1, mata kuliah Pendidikan Pancasila. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pentingnya pendidikan anti korupsi. Kenalkan, saya Alvina Damayanti dengan NIM A11 2023 14968. Perkenalkan, saya Nika Askia Ramadhani dengan NIM A11 2023 19480. Saya Sandrina Alvira Dianopa dengan NIM A11 2023 14975. Perkenalkan, saya Gait Sakyala Safia, NIM A11 2023 14976. Perkenalkan, saya Messi Jacinda dengan NIM A11 2023 14985. Apakah teman-teman tahu, korupsi dan gratifikasi adalah permasalahan serius yang dapat merusak bangsa ini? Membuat pelayanan publik menjadi kacau, akses pendidikan yang tidak merata, merusak iklim investasi dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Menyebabkan diskriminasi dalam berkarir dan sulitnya mengejar prestasi di kancah dunia. Karena itu, mari kita semua bersatu untuk memutus mata rantai korupsi dan gratifikasi. Jadilah pahlawan integritas dan hapuskan diskriminasi akibat korupsi. Berjuang untuk bebas dari korupsi dan gratifikasi, karena bangsa merdeka adalah bangsa yang adil dan sejahtera. Wujudkan Indonesia merdeka tanpa korupsi dan gratifikasi. Halo semuanya, kalian tahu nggak sih apa sih pengertian dari korupsi itu? Korupsi adalah kejahatan luar biasa atau extraordinary crime dengan dampak buruk yang luar biasa. Korupsi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk pada hampir seluruh sendi kehidupan. Korupsi harus dilawan, dicegah, dan diberantas dengan upaya yang luar biasa. Pengertian korupsi menurut hukum positif dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah perbuatan setiap orang baik pemerintahan maupun swasta yang melanggar hukum melakukan perbuatan orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Berikutnya adalah dampak korupsi terhadap negara. Korupsi adalah sebuah tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi mengakibatkan sejumlah dampak negatif, di antaranya sebagai berikut. 1. Melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara. 2. Meningkatkan kemiskinan. 3. Menurunnya investasi. 4. Meningkatkan ketimpangan pendapatan. Dan yang kelima adalah menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat suatu negara. Selain itu, korupsi memberikan dampak buruk yang sangat besar terhadap masyarakat Indonesia dari berbagai segi kehidupan, mulai dari dampak terhadap ekonomi, sosial, birokrasi pemerintahan, politik, dan demokrasi, penegakan hukum, pertahanan dan keamanan, serta juga pada lingkungan hidup dan juga pada pendidikan. Upaya pemberantasan korupsi. Dalam upaya pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai elemen. Berikut adalah penjelasan tentang setiap upaya dan bagaimana elemen-elemen ini saling terkait dalam memberantas korupsi. Yang pertama ada regulasi. Regulasi adalah dasar utama yang mengatur tata cara, standar, dan batasan dalam memberantas korupsi. Regulasi ini mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan lain yang bertujuan mencegah dan menindak korupsi. Langkah-langkah dalam memperkuat dan memperbaiki regulasi untuk mendukung pemberantasan korupsi. Yang pertama ada membuat dan memperbarui undang-undang anti korupsi. Yang kedua, menetapkan peraturan pemerintah dan kebijakan yang mendukung transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga, mengadopsi standar internasional untuk pencegahan korupsi. Regulasi memberikan dasar hukum yang kuat bagi aparat birokrasi untuk bertindak tegas dalam menegakkan aturan dan memberikan sanksi kepada pelanggar. Selanjutnya ada aparat birokrasi. Aparat birokrasi adalah pegawai pemerintah yang bertugas menjalankan kebijakan publik, termasuk regulasi anti korupsi. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa regulasi diimplementasikan dengan benar.
Langkah-langkah dalam meningkatkan kualitas dan integritas aparat birokrasi untuk mendukung pemberantasan korupsi. Yang pertama, memastikan rekrutmen dan promosi pegawai dilakukan secara transparan dan berdasarkan merit. Yang kedua, menerapkan mekanisme pengawasan internal yang ketat. Yang ketiga, mengembangkan sistem pelaporan yang efektif untuk mendeteksi dan menangani kasus korupsi. Aparat birokrasi yang bersih dan profesional mendukung implementasi regulasi yang efektif dan memastikan penegakan hukum yang adil. Elemen ketiga ada ASN berintegritas. ASN berintegritas adalah pegawai negeri yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya. Langkah-langkah dalam membangun dan memperkuat integritas aparatur sipil negara atau ASN untuk mendukung pemberantasan korupsi. Yang pertama, melakukan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya integritas. Yang kedua, menerapkan kode etik dan pedoman perilaku bagi ASN. Yang ketiga, memberikan insentif dan penghargaan bagi ASN yang berprestasi dan berintegritas tinggi. ASN yang berintegritas membantu menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi dan mendukung penegakan hukum yang konsisten dan adil. Pada elemen keempat, terdapat pendidikan anti korupsi dan integritas. Pendidikan anti korupsi dan integritas bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya integritas di semua level masyarakat. Langkah-langkah dalam mengimplementasikan pendidikan anti korupsi. Yang pertama, mengintegrasikan pendidikan anti korupsi dalam kurikulum sekolah. Yang kedua, menyelenggarakan pelatihan dan workshop bagi pegawai negeri dan masyarakat umum. Yang ketiga, melakukan kampanye kesadaran publik tentang pentingnya integritas dan transparansi. Pendidikan yang baik mendukung ASN dan aparat birokrasi untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip anti korupsi dalam pekerjaan sehari-hari. Selanjutnya, elemen kelima, penegakan hukum yang konsisten dan adil. Penegakan hukum yang konsisten dan adil adalah langkah penting untuk memastikan bahwa semua pelanggaran korupsi ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa pandang bulu. Langkah-langkah dalam memperkuat penegakan hukum yang konsisten dan adil untuk mendukung pemberantasan korupsi. Yang pertama, memperkuat lembaga penegakan hukum seperti polisi, kejaksaan, dan KPK. Lalu yang kedua, meningkatkan koordinasi antara lembaga penegak hukum untuk menangani kasus korupsi. Dan yang ketiga, menerapkan hukuman yang tegas dan memberikan efek jera bagi pelaku korupsi. Penegakan hukum yang efektif bergantung pada regulasi yang jelas, aparat birokrasi yang berintegritas, dan dukungan dari pendidikan anti korupsi yang baik. Dari kelima elemen tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif. Regulasi yang kuat memberikan dasar hukum, aparat birokrasi yang bersih dalam menjalankan aturan, ASN yang berintegritas memastikan pelaksanaan yang adil, pendidikan anti korupsi membangun kesadaran, dan penegakan hukum yang tegas memberikan sanksi bagi pelanggar. Dengan semua elemen ini bekerja sama, tujuan untuk memberantas korupsi dapat tercapai dengan lebih efektif. Selanjutnya adalah pentingnya pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi memiliki tujuan yaitu membentuk pengetahuan dan pemahaman mengenai berbagai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya, membentuk keterampilan dan kecakapan baru yang dibutuhkan untuk melawan korupsi. Berdasarkan tujuan tersebut, dapat dicermati bahwa pendidikan anti korupsi melibatkan 3 domain penting, yaitu yang pertama adalah aspek kognitif, yang artinya menekankan pada kemampuan mengingat dan mereproduksi informasi yang telah dipelajari. Dan yang kedua adalah domain efektif, menekankan pada aspek emosi, sikap, apresiasi, nilai, atau pada level menerima atau menolak sesuatu. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah yaitu domain psikomotorik, yang artinya menekankan pada tujuan melatih kecakapan dan keterampilan.
karena korupsi merupakan masalah yang meresahkan masyarakat dan mengancam keberlangsungan pembangunan sebuah negara. Korupsi juga menjadi salah satu hambatan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi yang ditanamkan sejak dini pada pelajar sangat penting untuk membangun kesadaran dan etika integritas sejak usia dini. Pendidikan anti korupsi sejak dini merupakan proses pembelajaran tentang integritas, etika, dan nilai-nilai moral yang dapat mencegah dan mengurangi risiko terjadinya tindakan korupsi. Pendidikan ini dapat dimulai sejak usia dini dengan melibatkan sekolah dan peran keluarga sebagai mitra. Dampak korupsi terhadap pendidikan. Dampak korupsi terhadap pendidikan. Yang pertama, menyebabkan pengalihan dana yang semestinya digunakan untuk pendidikan ke dalam kantong pribadi, yang berakibat anggaran pendidikan kurang dan fasilitas sekolah yang tidak memadai. Yang kedua, korupsi mengurangi integritas sistem pendidikan karena melibatkan perilaku yang bertentangan dengan sikap kejujuran, tanggung jawab, dan juga etika. Yang ketiga, menyebabkan distribusi dana pendidikan yang tidak merata seperti di beberapa daerah yang mungkin mendapatkan alokasi dana yang lebih sedikit dibandingkan dengan daerah lain. Dan yang terakhir, efek pada generasi mendatang yang mungkin akan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang tidak cukup untuk bersaing di dunia pekerjaan. Peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi. Peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi sangat penting dan beragam. Beberapa peran tersebut antara lain yang pertama, pengawasan dan kontrol sosial. Mahasiswa dapat menjadi pengawas yang kritis terhadap kebijakan pemerintah dan tindakan para pejabat. Mereka juga bisa mengidentifikasi dan melaporkan praktik korupsi yang terjadi di lingkungannya. Yang kedua, pendidikan dan penyadaran. Mahasiswa bisa menyelenggarakan seminar, diskusi, atau kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan dampak korupsi. Dengan pengetahuan yang lebih baik, masyarakat bisa lebih waspada dan tidak mudah terlibat atau terpengaruh oleh praktik korupsi. Yang ketiga, penelitian dan publikasi. Melalui penelitian ilmiah, mahasiswa dapat mengkaji berbagai aspek korupsi, termasuk penyebab, modus operandi, serta dampaknya. Hasil penelitian ini bisa dipublikasikan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat dan pembuat kebijakan. Yang keempat, partisipasi dalam organisasi anti korupsi. Mahasiswa bisa bergabung atau mendirikan organisasi yang berfokus pada pemberantasan korupsi. Organisasi ini bisa berperan dalam melakukan advokasi, kampanye, serta memantau kebijakan dan tindakan pemerintah. Kemudian yang kelima, ada advokasi dan lobby. Mahasiswa dapat melakukan advokasi dan lobby kepada pemerintah atau institusi terkait untuk mendorong perbaikan kebijakan dan regulasi yang lebih transparan dan akuntabel. Kemudian yang keenam, penggunaan teknologi dan media sosial. Mahasiswa bisa memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk menyebarkan informasi, melakukan kampanye anti korupsi, serta menggalang dukungan publik. Kemudian yang terakhir yaitu memberi contoh dan integritas pribadi. Mahasiswa harus menjadi contoh dalam kehidupan sehari-hari dengan menunjukkan integritas dan etika yang tinggi. Mereka harus menjauhi segala bentuk korupsi termasuk dalam lingkungan akademis. Pentingnya pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa. Pengertian korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Misalnya, seorang pejabat atau seorang pemegang kepercayaan yang secara bertentangan dengan hukum, secara keliru menggunakan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan dirinya sendiri atau orang lain, bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Oleh sebab itu, peran mahasiswa sedikit banyak dibutuhkan dalam pemberantasan korupsi karena mereka merupakan kaum intelektual yang mempunyai tanggung jawab untuk mencerdaskan masyarakat dan menerobos kebiasaan buruk yang berkembang di dalam masyarakat. Mahasiswa merupakan agen of change dan power of control, di mana harapan yang besar pada mahasiswa dapat menangani tindakan korupsi. Pentingnya pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa. Pentingnya pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa tidak dapat dipandang enteng. Sebagian generasi penerus bangsa, mahasiswa memiliki peran kunci dan memerangi korupsi yang merajalela di Indonesia. Melalui pendidikan anti korupsi, mahasiswa dapat memahami bahaya korupsi, mengenal tindakan korupsi,
serta belajar cara mencegah dan melaporkan kasus korupsi. Dengan pemahaman yang kuat tentang anti korupsi, mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang membawa Indonesia menuju tatanan yang lebih bersih dan adil. Oleh karena itu, implementasi pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa bukanlah pilihan, melainkan sebuah keharusan demi masa depan bangsa yang lebih baik. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat.